untuk bunda-bunda semuanya. Mungkin masih ini ya, untuk yang bunda-bunda yang sudah hamil besar atau hamilnya sudah tua, Dok ya. Kadang masih cemas atau bingung atau deg-deg Menghadapi persalinan. persalinannya. Iya, banyak juga nih pasien saya yang sering ngeluh, dok, ini saya deket-deket persalinan nih, deg-degan nih dok, takut. Gimana ya dok ya? Terus apa yang harus saya lakukan dok? Banyak yang tanya kayak gitu. Bunda, di kesempatan kali ini kita akan bahas kita kupas tuntas tentang persalinan. Jadi Bunda bisa bertanya apapun tentang kegalauan-kegalauan Bunda selama hamil, kita bahas di sini. Nanti Dokter Nila bisa menjelaskan biar Bunda tidak galau lagi ya. Biar nggak galau lagi ya. Iya, menghilangkan kegalauan. Mungkin sambil nunggu kali ya. Ya, Kita bahas kali ya. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan bunda-bunda kalau mau persalinan? Jadi ada beberapa poin penting nih yang harus dipersiapkan. Yang nomor 1, jelas bunda harus tahu kapan perkiraan hari melahirkan, kapan ini kira-kira. Jadi perkiraan hari melahirkan. Jadi itu bisa berkonsultasi dengan dokter kandungan. Jadi nanti yang bisa menentukan HPL atau hari perkiraan lahir itu adalah dokter kandungan. Biasanya nanti menentukannya dari USG. Karena kadang kalau misalnya kita lihat dari hasil atau ingat-ingatan mengenai hari terakhir haid, hari pertama haid terakhir, itu kadang bunda suka lupa itu. Kalau ditanya, duh dok, lupa ya kira-kira mens terakhirnya saya itu tanggal berapa ya dok ya. Jadi saya nggak tahu nih usia kehamilannya berapa, terus kira-kira taksiran persalinannya kapan. Jadi bunda bisa berkonsultasi sama dokter kandungan. Biasanya nanti akan dilakukan USG untuk menentukan usia kehamilan dan juga kapan perkiraan melahirkannya. Setelah mengetahui kapan perkiraan melahirkan, dari situ nanti bunda bisa bersiap-siap. Kira-kira persiapannya apa saja menjelang persalinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira nanti melahirkannya pakai metode apa? Bisa melahirkan normal atau harus sesar? Nah, ini juga nanti konsultasinya sama dokter kandungan. Jadi nanti dari dokter kandungan nanti akan menentukan kondisi bunda sama kondisi janin dalam kandungan. Nanti biasanya akan ditentukan waktu usia kehamilannya 36 minggu. Di 36 minggu ini nanti akan bisa ditentukan kira-kira dengan kondisi bunda dan janin saat ini, kemungkinan untuk melahirkan normal masih bisa atau tidak. Apakah harus sesar? Nah, kemudian yang nomor 3, yaitu kira-kira mau melahirkan di mana. Nah, melahirkan di mana ini pilihannya banyak. Bisa di puskesmas, di bidan, atau di klinik, atau di rumah sakit. Ini semua nanti tergantung dari kebutuhan bunda. Kira-kira nanti dari dokter kandungan tuh menyarankan harus bisa lahiran normal atau harus sesar. Itu nanti yang menentukan tempat di mana bunda melahirkan. Jadi kalau misalnya diprediksi, oh ini bisa nih Bu, lahiran normal. Maka kalau bisa lahiran normal, maka kemungkinan untuk bisa melahirkan di bidan atau di puskesmas atau klinik itu masih bisa. Tapi kalau misalnya ada resiko atau kemungkinan besar melahirkan secara sesar, maka harus melahirkan di rumah sakit. Atau mungkin di klinik tapi yang ada fasilitas ruang operasinya. Jadi bisa melahirkan secara sesar di situ. Tuh, kemudian bisa memilih dokter yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh bunda. Jadi bunda bisa mengikuti di mana dokter yang bunda inginkan. Beliaunya praktek di mana, bunda juga bisa melahirkan di tempat beliau praktek. Itu ya 3 poin penting tadi. Kemudian harus menyiapkan dana juga untuk melahirkan. Kan kadang suka ada hal-hal yang di luar dugaan. Walaupun sudah punya asuransi nih, sudah punya, untuk saya ini sudah punya BPJS, jadi saya nggak perlu nih nyiapin dana. Lah kan kita nggak tahu ya apa-apa, kalau jangan-jangan ada butuh apa atau apa, itu jelas dana itu harus dipersiapkan. Kemudian selanjutnya transportasi, jangan lupa. Nanti melahirkan di rumah bingung, kok lupa ya? Nanti ke rumah sakitnya naik apa? Nggak disiapin. Ya kalau makanya itu kendaraan juga penting untuk transportasi. Karena apa? Namanya orang melahirkan itu nggak bisa diprediksi kapan. Bisa aja tengah malam, bisa subuh, dini hari lah. Itu kan jelas harus dipikirkan. Kalau mikir misalnya nanti aku gojek aja loh,
emang Gojek tengah malam ada? Nah, ini mikir juga. Tengah malam nggak ada Gojek, nggak ada angkutan umum tengah malam lah. Ini juga harus dipersiapkan untuk transportasinya. Kemudian jangan lupa bawa dokumen-dokumen penting ya Bunda ya. Misalnya dokumen penting itu yang pertama untuk melahirkan jelas yang penting itu buku KIA. Buku pink itu Bunda ya, buku KIA. Jadi buku KIA ini penting untuk dibawa, jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Karena ini sangat penting. Di situ berisi riwayat perjalanan kehamilan mulai dari awal sampai mau melahirkan. Di situ dicatat semua, ada tulisan Bu Bidan, mungkin ada keterangan hasil USG sebelumnya, dan itu sangat membantu pada saat persalinan, karena data-data itu sangat penting. Kemudian jangan lupa berkas-berkas penting yang harus disiapkan, misalnya punya BPJS nih, jangan lupa kartu BPJS-nya, KTP, KK, atau asuransi lain, mungkin kartu asuransi yang lain juga harus dipersiapkan. Oh, bisa disiapkan dalam suatu, mungkin sudah disiapin map, jadi pas kenceng-kencengnya sudah panik kan, namanya juga udah lahiran tuh jelas panik, panik sudah bingung, ya itu harus disiapkan. Jadinya waktu hari hanya itu udah nggak kupuh karena sudah disiapkan semuanya, nggak akan ketinggalan. Bahaya ketinggalan nanti bikin bolak-balik, nanti susah waktu di rumah sakit. Kemudian selanjutnya jangan lupa, setelah semuanya udah disiapin, jangan lupa nih harus membekali diri dan suami atau keluarga mengenai apapun mengenai persalinan. Jadi mulai dari persalinan itu gimana, tanda-tanda persalinan itu bagaimana, harus tahu. Karena kalau nggak tahu bingung, loh, aku mau lahiran ya, jangan sampai melahirkan di rumah, apalagi di mobil loh, banyak juga yang melahirkan di mobil, gara-gara nggak tahu, tiba-tiba brojol di kendaraan atau di rumah. Bahayanya apa? Ya kalau di dekat ada yang nolong, ada bubi dan terdekat yang bisa membantu. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa dan kesusahan kan bahaya buat ibu dan juga janinnya. Jadi jangan sampai ya, naudzubillah, jangan sampai brojol di jalan atau brojol di kendaraan umum lah. Apakah nah itu ini Dok, kadang kan ada yang bingung membedakan ini mau BAB apa kenceng-kenceng, akhirnya ke kamar mandi. Makanya kan lahir di maka dari itu ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hamil yang udah gede nih menjelang persalinan harus tahu gimana tanda-tanda persalinan ya Bunda ya. Kapan harus ke rumah sakit itu harus tahu. Kemudian selain itu harus tahu metode-metodenya. Misalnya mau lahiran normal nih, berarti kan harus mempersiapkan diri. Aku mau lahiran normal, aku harus bisa. Gimana caranya? Yaitu membekali diri. Gimana cara mengejan yang benar? Gimana sih cara ngejan yang benar supaya nanti lahiran normalnya sukses, bisa lancar. Kemudian minim robekan, kok bisa nggak ada robekan loh, bagus kan? Terus kok misalnya sudah ternyata harus sesar, harus tahu sesar itu bagaimana, harus bagaimana persiapannya apa. Pengen tahu ada metode baru, sekarang kan ada metode baru namanya sesar eraks. Misalnya Bunda pengen yang metode yang terbaru itu minim rasa sakit, maka bisa menggunakan metode eraks dari situ. Kemudian kalau misalnya aku pengen menyusui nanti sukses setelah melahirkan, jadi itu persiapannya dari sebelum hamil loh Bunda ya. Jadi mulai sebelum melahirkan maksudnya 2 minggu sebelum melahirkan biasanya Bunda bisa mulai minum pelancar ASI misalnya, atau mulai mempersiapkan payudara, bisa sering membersihkan payudara, membersihkan puting, sering memijat payudara, kompres dan lain-lain. Itu fungsinya apa? Untuk mempersiapkan payudara biar nanti saat bayinya lahir itu ASI-nya bisa lancar gitu. Kemudian harus menyiapkan sesuatu yang hal-hal yang tidak terduga. Misalnya nggak terduga, aku pengen nih normal, tapi apapun itu kan selalu ada kemungkinan terburuk. Sudah berusaha normal, tapi ternyata Allah berkata lain, bahwa misalnya nih ada komplikasi, ternyata persalinannya macet nggak bisa lahir, otomatis harus siap-siap dengan kemungkinan untuk sesar. Kemudian ternyata di tengah jalan detak jantung bayinya menurun atau gawat janin, mau nggak boleh diteruskan, karena kalau diteruskan nanti bisa membahayakan ibu sama janinnya, terutama janinnya bisa meninggal. Maka dokter pasti akan mengambil keputusan sesar. Walaupun melahirkan secara sesar tetap berjuang loh Bunda, bukan berarti berjuang tuh cuma lahiran normal aja. Sesar tuh juga berjuang loh.
berjuang di meja operasi, apa caranya berjuang tetap selamat, sehat, melahirkan ibu dan bayinya tetap sehat. Itu ya. Jadi berjuang tuh tidak hanya lahiran normal, sesar itu juga berjuang. Begitu ya Bunda ya. Oh ya, jangan lupa juga persiapan ibu dan bayinya. Jangan lupa bawa koper ya. Koper persiapan ibu dan bayi. Jadi nanti nggak kupuh sudah mau kenceng-kenceng, nanti kelupaan bawa, bingung nanti rumah sakit ya. Jadi biasanya kopernya itu udah berisi keperluan untuk ibu saat bersalin dan juga keperluan untuk bayinya. Dok, kedutan dirasa di perut bawah sebelah kanan itu apa posisi bayinya melintang? Sebenarnya jauh dok ya dari topik kita hari ini. Kedutan di sebelah perut bagian bawah. Ya, belum tentu, karena yang bergerak kan namanya bayi kan bergeraknya banyak. Biasanya yang bergerak itu adalah alat gerak apa namanya tangan atau kaki biasanya paling sering. Karena kepala, kalau misalnya kepala udah di bawah, biasanya nggak banyak gerak kalau kepala. Lebih banyak itu kalau alat gerak tangan atau kaki. Ya, jadi kalau sebenarnya itu tidak bisa untuk menentukan letak janinnya bagaimana ya sebenarnya. Biasanya untuk menentukannya dari pemeriksaan bidan namanya Leopold itu, jadi itu bisa menentukan kepalanya di mana atau bisa juga dengan USG. Ada lagi dok dari itsok_008. Tapi tidak ada tanda flek atau ketuban rembes, apakah harus langsung cek pembukaan? Gitu, dok. Bagaimana Mah? Tidak ada tanda flek ataupun ketuban rembes, apakah harus langsung cek pembukaan? Nah, ini pertanyaan ini berarti Bunda belum tahu nih ya tanda-tanda persalinan gimana. Jadi Bunda ya, jadi supaya nggak salah nih ya, jangan sampai bolak-balik ditolak sama IGD atau ke rumah sakit ditolak bolak-balik gara-gara nggak ada pembukaan. Diperiksa nggak ada pembukaan, suruh pulang. Nanti, aduh, datang lagi belum ada pembukaan, pulang lagi, aduh, bolak-balik. Jadi supaya tidak seperti itu, Bunda harus mengenali tanda-tanda persalinan itu bagaimana ya. Jadi tanda persalinan yang pertama yaitu adanya rasa mulas, kenceng. Kenceng yang bagaimana? Ini kenceng ini ada syaratnya loh. Jadi nggak cuma kenceng biasa terus langsung ke rumah sakit, tidak. Jadi kenceng ini kenceng yang benar-benar continue dan teratur. Jadi Bunda itu harus bawa jam tangan nih. Jam tangannya kalau bisa yang ada detikannya. Jadi bisa menghitung berapa detik lamanya kontraksi. Kontraksi itu adalah rasa mulas atau kenceng di perut, dan itu disebut kenceng yang mengarah ke persalinan, yaitu bila dalam 10 menit itu ada 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali kontraksi, di mana setiap kontraksinya lamanya minimal 40 detik. 40 sampai 60 detik. Jadi benar-benar nih Bunda ya harus mantengin jam. Bener nggak sih ini? Nah, supaya Bunda tahu. Kalau misalnya jarang-jarang ya berarti belum. Kalau tidak memenuhi syarat itu berarti belum. Jadi dalam waktu 10 menit ada kontraksi sebanyak 3 sampai 5 kali kontraksi, di mana setiap kontraksi itu lamanya 40 sampai 60 detik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 10 menit nih, kok cuma sekali, ditungguin 10 menit, oh cuma sekali. Terus lamanya kok cuma 20 detik wis hilang. Lah, itu berarti belum. Ya, harus sabar dulu Bunda. Ya, jadi belum ya. Jadi kontraksinya benar-benar yang adekuat. Namanya his adekuat atau kontraksi yang kuat menuju persalinan adalah 10 menit ada 3 sampai 5 kali, di mana tiap kontraksi lamanya 40 sampai 60 detik. Jadi benar-benar mantengin ya Bunda ya, mantengin jam, detikan. Kalau belum memenuhi berarti nggak usah ke rumah sakit dulu. Jadi kemudian mulai sekarang sudah harus beli jam tangan yang ada detikannya. Atau nggak usah pakai beli jam, atau mantengin jam dinding itu juga bisa, boleh jam dinding. Kemudian yang nomor 2 disebut kontraksi yang menuju persalinan adalah bila kontraksi yang tadi itu bisa menyebabkan pembukaan. Nah, nanti adanya pembukaan atau enggak nanti yang memeriksa adalah bidan, nanti di IGD atau di praktek bidan juga bisa. Dan yang nomor 3, kontraksi ini harus disertai keluarnya darah bercampur lendir. Lendir campur darah. Jadi kalau bersamaan dok ya. Ya, jadi kalau misalnya cuman kontraksi aja tapi tidak disertai keluar darah lendir, berarti ya bukan.
atau keluar lendir darah aja tapi nggak ada kontraksi yang mules yang sudah saya sebutkan tadi, maka ya juga bukan. Karena biasanya kalau tidak ada muncul dua itu, maka bisa dipastikan belum ada pembukaan. Tapi kalau misalnya sudah ada kontraksi yang tadi itu, sudah saya sebutkan, kontraksi yang ada kuat, kemudian keluar darah campur lendir, biasanya sudah ada pembukaan. Tapi kalau belum muncul dua ini, atau hanya salah satu saja, tidak dua-duanya, biasanya belum ada pembukaan. Jadi kayaknya agak sia-sia kalau Bunda nanti deket-deket kenceng, aduh kenceng, rumah sakit, ternyata belum ada pembukaan, suruh pulang lagi. Gitu. Atau misalnya tidak ada tanda semua itu, tidak ada kenceng, kemudian tidak ada keluar darah lendir atau flek, kemudian tapi ketubannya pecah, tiba-tiba bior, pecah atau rembes, maka itu tidak perlu menunggu kontraksi baru ke rumah sakit. Itu adalah ketuban pecah itu adalah suatu kondisi gawat darurat. Jadi mau nggak mau harus segera ke rumah sakit. Jadi nggak usah nunggu kontraksi dulu baru ke rumah sakit, itu salah ya. Jadi itu suatu kegawat daruratan. Jangan sampai banyak nih pasien saya, dok, loh Bu kok baru ke sini ke rumah sakit sekarang, pecah ketubannya kapan? 3 hari yang lalu, dok. Sudah 1 minggu yang lalu, dok, keluar ketubannya. Lah kok baru ke rumah sakit sekarang, Bu? Ketubannya lo sudah habis. Ya karena nggak ada kenceng-kenceng, dok, jadi saya nggak ke rumah sakit. Lah itu salah ya Bunda ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi ketuban pecah itu adalah suatu kondisi gawat darurat, jadi harus segera ke rumah sakit walaupun belum ada tanda-tanda persalinan seperti kenceng, keluar darah lendir, belum ada semua, maka Bunda harus segera ke rumah sakit. Itu ya. Jadi itu 3 hal penting ya, tanda-tanda persalinan. Kontraksi yang ada kuat, yang tadi itu, kemudian disertai keluar darah campur lendir, nah dan ada pembukaan yang sudah dilakukan oleh bidan. Itu adalah 3 tanda menuju persalinan. Jadi kalau belum ada tanda-tanda itu ya nggak usah ke rumah sakit dulu ya. Kok masih bisa ketawa nih Bunda, ini berarti belum. Kalau masih bisa ketawa-ketawa berarti belum nih. Kalau sudah pembukaan pasti nggak bisa ketawa sudah ya. Atau ini dok, kegawat daruratan apa yang menandakan kalau kita harus ke rumah sakit jika ada apa gitu selain ketuban rembes? Ya, jadi ada beberapa kondisi Bunda yang harus segera ke rumah sakit walaupun nggak ada kenceng-kenceng, terus nggak ada ketuban pecah, yaitu misalnya hamilnya masih prematur, belum ini kok belum waktunya melahirkan kok ada kenceng-kenceng ya, mulusnya kok sering. Nah, ini harus segera ke rumah sakit karena apa? Takutnya itu merupakan ancaman persalinan prematur. Bahaya kalau itu ya. Belum waktunya. Belum HPL-nya atau belum mendekati HPL-nya kok sudah kenceng-kenceng. Oh ya, di sini saya perlu menekankan bahwa melahirkan itu tidak harus mendekati HPL. Jadi disebut cukup bulan itu kalau sudah menginjak usia kehamilan 37 minggu. Mulai 37 minggu, HPL itu adalah 40 minggu. Tapi tidak semua ibu itu melahirkan di 40 minggu, itu kan hanya perkiraan. Jadi perkiraan itu adalah 40 minggu. Tetapi apakah Bunda ini harus melahirkan di 40 minggu? Jawabannya tidak. Tetapi boleh melahirkan di atas mulai 37 minggu seandainya bayi itu lahir, maka itu boleh. Sudah cukup bulan. Disebut cukup bulan itu kalau sudah 37 minggu atau sampai 40. Gitu ya. Jadi kalau misalnya maju, dok kok maju 3 minggu dari HPL, nggak apa-apa. 3 minggu dari HPL kan berarti 37 minggu. Jadi nggak apa-apa seandainya bayinya lahir saat 37 minggu, nggak masalah. Kemudian apalagi yang harus ke rumah sakit? Nah, misalnya perdarahan, Bun. Harus lihat ini ya, benar-benar darah yang keluar. Hati-hati ya. Jadi darah lendir. Yang normal itu darah campur lendir. Bukan darah merah segar banyak, itu bukan ya Bunda. Kalau keluarnya itu darah merah segar banyak, benar-benar darah tanpa disertai lendir, hati-hati. Takutnya ini merupakan tanda plasenta previa. Artinya apa? Plasenta previa itu adalah suatu kondisi di mana ari-arinya menutupi jalan lahir, entah itu hanya sebagian, hanya di tepi sebagian, atau menutupi secara total. Kalau misalnya terjadi kontraksi, biasanya akan menyebabkan perdarahan pada jalan lahir.
Nah, itu suatu kondisi yang gawat darurat, harus segera ke rumah sakit ya Bunda ya. Ada loh pasien saya ya, dia itu mengalami perdarahan banyak, perdarahan merah segar, bukan darah lendir lagi, tetapi tidak mengalami kontraksi, santai-santai di rumah. Akhirnya apa? Dia baru ke rumah sakitnya besoknya. Oh, karena apa? Karena sudah pucat, bukan karena kenceng. Ternyata setelah nyampe rumah sakit, HB-nya sudah turun, darah merahnya sudah turun, pucat, detak jantung bayinya sudah mulai menurun. Akhirnya dilakukan tindakan sesar gawat darurat. Akhirnya bayinya nggak tertolong. Begitu dilahirkan, bayinya meninggal. Karena itu tadi terlalu banyak mengeluarkan darah. Nah itu, waktu saya tanya, loh kok kenapa kok nggak langsung ke rumah sakit? Kan perdarahannya banyak. Ya karena saya belum kencang-kencang dok. Jadi saya nggak ke rumah sakit. Saya nunggu ke Bu Bidan aja lah. Bu Bidannya rumahnya tutup prakteknya. Jadi saya nunggu besok untuk ke Bu Bidan. Lah akhirnya dia baru besoknya ke Bu Bidan. Akhirnya ya bidannya yang kalang kabut merujuk pasien ini ke rumah sakit. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak tertolong bayinya. Sudah terlambat. Jadi begitu ya Bunda ya. Jadi perdarahan saat hamil, perdarahannya itu merah segar, bukan darah lendir, harus segera ke rumah sakit ya. Hati-hati dengan kondisi yang namanya plasenta previa, karena itu bisa menyebabkan perdarahan banyak dan bisa membahayakan janin. Janinnya bisa meninggal di dalam kandungan kalau kehabisan banyak darah nanti ya. Ada yang tanya lagi dok, ini sepertinya masih berhubungan sama yang barusan dokter jelaskan. Dokter SC, hamil pertama apakah tensi tinggi? Untuk hamil selanjutnya apa harus SC lagi dok? Ya, jadi kalau misalnya yang pertama dulu sesar, sesarnya kenapa? Kenapa kok disesar? Kalau misalnya dulu penyebabnya adalah hipertensi. Hipertensi ada banyak nih hipertensi ya, bisa karena hipertensi kronis, artinya pasien itu sebelum hamil memang sudah memiliki riwayat darah tinggi, atau ada yang hipertensinya karena preeklamsia. Jadi preeklamsia atau keracunan kehamilan itu juga bisa menyebabkan pasien itu merupakan indikasi pasien itu disesar. Tapi ya nggak langsung, biasanya tergantung mungkin karena letaknya sungsang, ada preeklamsianya atau hipertensi kronisnya sehingga harus dilahirkan secara sesar. Atau sudah dirangsang, sudah sudah waktunya. Jadi kalau misalnya ada hipertensi atau preeklamsia itu tidak menunggu HPL ya Bunda ya untuk dilahirkan. Jadi itu ada suatu kondisi khusus, suatu faktor resiko yang dimana tidak harus menunggu 40 minggu atau HPL. Jadi kalau ibu hamil dengan hipertensi, kemudian ada keracunan kehamilannya atau preeklamsia, maka dokter akan menyarankan untuk dilahirkan pada saat usia kehamilannya itu 37 minggu. Jadi bukan HPL. Karena apa? Menurut penelitian, usia kehamilan itu merupakan yang terbaik untuk melahirkan untuk pasien-pasien dengan hipertensi kronis maupun preeklamsia. Karena apa? Karena semakin ditunggu maka resikonya kan semakin besar. Misalnya dia awalnya preeklamsia biasa nih, kemudian kalau ditunggu, nanti aja atau menolak nih pasiennya untuk diterminasi, resikonya kan semakin meningkat, nanti akan menjadi preeklamsia berat. Karena nggak tahu nanti preeklamsia biasa ini akan menjadi berat itu kapan, bisa beberapa menit lagi, bisa besok, lusa, tiba-tiba ibu ini kejang. Nah itu ada resiko yang pengen kita hindari. Jangan sampai ibu ini jatuh pada kondisi preeklamsia berat atau eklamsia atau kejang sampai kejang. Itu jangan sampai. Artinya apa? Itu sudah terlambat. Kenapa nggak dilahirkan kemarin-kemarin mumpung belum kejang gitu loh. Nah kalau sudah kejang maka kondisinya akan lebih buruk lagi. Itu yang ditakutkan Bunda. Jadi kenapa dokter tidak menyarankan tunggu dok? Ada pasien yang nanya dok kok nggak nunggu HPL sih dok? Kan belum HPL dok, kenapa harus dilahirkan sekarang? Itu karena ibu ada hipertensinya, karena ibu ada preeklamsianya. Misalnya normal, misalnya kondisinya ibu itu adalah normal-normal saja, kondisinya baik, kondisi janin baik, maka boleh melahirkannya nunggu HPL. Gitu. Ya. Terus pertanyaannya apakah nanti sebelum yang awalnya itu sesar karena darah tinggi, apakah yang kedua harus sesar lagi? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Nanti yang
hamil kedua nanti hipertensi lagi apa enggak? Tergantung dulunya apa. Kalau dia memiliki hipertensi kronis, berarti kan nanti hamil kedua kan tetap hipertensi. Ya mau nggak mau dilahirkan di 37 minggu. Kecuali di 37 minggu tiba-tiba kontraksinya muncul. Bisa kontraksi muncul, bisa melahirkan secara alami di 37 minggu lo nggak apa-apa, alhamdulillah. Lahir sendiri tanpa diapa-apakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ditunggu sampai 37 minggu ternyata kok anteng-anteng aja, sedangkan ibu ini adalah bekas sesar, ada riwayat darah tingginya, tapi 37 minggu anteng-anteng, ya mau nggak mau kan harus dilahirkan. Terus dilahirkannya gimana? Kan nggak mungkin bekas sesar itu dikasih obat perangsang atau pendorong. Tidak boleh, haram hukumnya. Jadi ya jalan satu-satunya adalah sesar lagi, terpaksa. Tapi kalau misalnya dulunya preeklamsia, terus nanti di kehamilan berikutnya preeklamsia nggak ada, nggak muncul, ya nggak apa-apa. Mungkin ditunggu sampai HPL ya monggo kalau misalnya aman-aman saja. Nggak Tidak harus selalu harus SC lagi gitu. Nah, tergantung nanti kondisinya waktu yang hamil kedua itu bagaimana. Tapi apakah harus selalu sesar ya siapanya enggak. Ini Dok ada pertanyaan dari Vivi PTRR. Bu dokter, jika posisi janin sungsang di usia 35 minggu, apakah harus SC atau bisa lahiran normal? Ya, jadi kalau misalnya kondisi janin itu pada saat pemeriksaan di 35 minggu itu masih sungsang, maka masih bisa ditunggu Bunda. Jadi biasanya kepala janin masuk ke panggul itu adalah usia kehamilan 36 minggu. Jadi biasanya kita akan menunggu sampai 36 atau bolehlah dari 36 itu kita tunggu 2 minggu lagi sampai usia kehamilan 38 itu boleh. Masih ada kemungkinan berputar lagi, mungkin aja. Jadi Bunda masih bisa berusaha misalnya dengan sering sujud, gerakan sujud atau ngepel pakai tangan itu bisa bisa memungkinkan janin untuk berputar. Jadi jangan takut dulu ya Bunda ya. Jangan takut 35 minggu 35 minggu kok masih sungsang ya. Jangan takut dulu. Nanti kita lihat 2 minggu lagi. Ya. Lihat 2 minggu. Semoga aja di 2 minggu lagi sudah bisa berputar. Tapi kalau misalnya 2 minggu lagi tetap sungsang, ya mungkin ya susah kalau sudah cukup bulan 37 minggu, apalagi bayinya sudah cukup besar, itu kesulitan. Kalau misalnya bayinya untuk berputar tuh sudah sulit. Jadi kalau misalnya masih sungsang, ya kemungkinan ya dokter akan memberikan saran untuk sesar. Dok, cara mengetahui janin ada kelainan tanpa USG fitomaternal bisa kah dok? Jadi sebenarnya USG itu dilakukan untuk mengetahui kondisi janin di dalam kandungan. Nah, biasanya USG fetomaternal itu biasanya kita sarankan apabila dari hasil USG kita sebagai dokter obgyn umum itu kita menemukan adanya sesuatu yang kelainan. Kelainan ini biasanya nantinya itu apakah benar atau enggak masih meragukan, masih ragu kita sebagai dokter kandungan umum, maka kita akan merujuk ke fetomaternal. Tapi kalau misalnya selama dari hasil USG tidak ditemukan masalah, maka kita nggak akan merujuk ke sana. Contoh nih, ketemu loh kok ada ini ya, kepalanya besar kayak hidrosefalus apa mungkin bisa dirujuk ke fetomaternal untuk memastikan. Toh curiganya jantungnya kok kelihatan lebih besar ya daripada yang normal ya. Nah, itu nanti perlu merujuk ke untuk USG fetomaternal gitu. Jadi sebenarnya ya boleh sih kalau misalnya Bunda kepo pengen memastikan boleh USG fetomaternal biasanya di usia kehamilan 7 bulan atau 28 minggu. Itu cocok untuk melakukan USG fetomaternal. Begini ada yang tanya lagi. Dok, saya sudah kontraksi disertai mules selama 3 hari dengan jarak kontraksi yang lumayan dekat. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya Bu, aturannya kontraksi tadi Dok ya. Ya, dekat. Nah ini, Bunda bilang kontraksi 3 hari lah. Kontraksi 3 hari itu yang bagaimana? Buktinya masih bisa bertahan di rumah. masih leye-leye di rumah kan. Masih bisa komen, bisa ngikutin live ini, berarti kan belum. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, kontraksinya itu ada syaratnya. Jadi kontraksinya itu benar-benar sudah sering dalam 10 menit ada 3 sampai 5 kali kontraksi
di mana setiap kontraksi itu lamanya 40 sampai 60 detik. Itu kalau belum berarti belum. Begitu. Jadi kalau mules-mules udah sering kenceng dok, ya kencengnya gimana? Buktinya masih bisa senyum-senyum. Iya. Masih bisa ketawa-ketawa, dia masih bisa ikut live ini berarti ya belum ya. Iya. Begitu. Ada lagi dokter. Apakah kurus dan tinggi di bawah 150 ada hubungannya dengan pinggul sempit, dok? Ya, jadi ada yang nanya juga nih pasien saya, dok saya ini kurus dok, kurus. Kira-kira saya harus sesar ta? Harus sesar ta dok? Loh ya enggak Bu. Jadi untuk menentukan apakah ibunda ini itu ada kemungkinan panggul sempit, kita memakai patokan tinggi badan nih kita pakai. Jadi kalau ibu hamil ini tinggi badannya kurang dari sama dengan 145 cm, maka ini harus hati-hati. Bahayanya apa? Takutnya pinggulnya sempit. Tidak selalu, tapi biasanya 145 ke bawah itu pinggulnya sempit. Apakah harusnya sesar? Belum tentu. Jadi kalau misalnya ibu hamil ini tingginya 145 ke bawah, maka sarannya adalah harus melahirkan di rumah sakit. Tidak boleh melahirkan di puskesmas atau bidan. Karena apa? Kalau macet, bingung nanti. Bingung ngerujuk. Tapi kalau melahirkan di rumah sakit, tiba-tiba macet, maka ada fasilitas untuk sesarnya. Jadi kalau misalnya ada kegawatan, kemacetan, itu bisa langsung dilakukan sesar gawat darurat. Gitu. Nanti juga dokter akan melakukan pemeriksaan. Kira-kira tinggi segini nih dengan janin yang beratnya taksiranya sekian, itu kira-kira masuk panggul atau tidak. Nanti akan ada pemeriksaan dari dokter kandungan. Gitu. Akan dilihat biasanya pemeriksaannya Leopold, kita pakai Leopold untuk melihat kepala janin ini sudah masuk panggul atau belum. Nah kalau misalnya kepalanya itu dari hasil pemeriksaan itu belum masuk panggul, masih bisa digoyang, masih melayang-layang, nah itu kemungkinannya ya pinggulnya sempit karena kepala janin harusnya di usia 36 minggu kepala janin harusnya sudah masuk panggul. Nah kalau pinggul sempit udah 36 ke atas, udah tua, tapi kepalanya tetap nggak masuk. Nah, itu namanya pinggul sempit. Tapi tidak hanya tinggi badan ya disebut pinggul sempit. Jadi, ibu kalau tinggi badannya normal di atas 145, tapi bayinya besar misalnya 4 kilo misalnya, lah itu juga kepalanya nggak bisa masuk panggul. Istilahnya bukan panggul sempit, tapi bayi besar. Jadi bayinya itu nggak masuk panggul bukan karena panggulnya sempit, tapi kegedean bayinya gitu ya. Ini ada yang tanya dok, tapi pasca SC. Dok, dulu aku SC di area Sakina sama dokter Nila. Apakah aku dipasang IUD ya dok? Waduh, saya juga lupa Bunda gimana dulu. Minta dipasang IUD apa tidak? Ya nanti kalau misalnya Bunda lupa atau galau sudah terpasang IUD atau tidak, nanti bisa kontrol untuk USG untuk memastikan ada IUD di dalam atau tidak ya. Ini ada yang tanya dok, berat badan janin di usia 26 minggu itu 679 gram normal enggak dok? 26 minggu, biasanya kalau sudah 26 minggu itu sudah mencapai 1.000, 1 kilo. Jadi kalau misalnya 600 ya kecil berarti. Nah itu harus dicari tahu, itu benar segitu, karena bundanya memang nggak mau makan, kurang makannya, atau ini mens terakhirnya salah jangan-jangan lah, lupa mens terakhir. Yang pasti untuk bisa menentukan usia kehamilannya akurat itu adalah USG trimester 1. USG trimester 1 ya Bunda yang jadi patokan. Jadi kalau misalnya USG-nya itu sudah dilakukan di usia yang sudah besar, misalnya trimester 3, maka itu sudah sulit. Itu sudah tidak valid. Sudah tidak akurat lagi. Jadi yang akurat adalah patokannya adalah USG trimester 1. Misalnya sudah cocok nih sama USG trimester 1, memang sekarang adalah usianya 26 minggu, tapi beratnya masih 675 ya berarti kecil bayinya. Nah itu harus harus cari tahu kira-kira penyebabnya apa kok bayinya kecil. Apakah bundanya kurang makan, asupan makannya kurang, atau ada penyakit lain, misalnya ada hipertensi, ada preeklamsia, di mana bundanya saya udah makan banyak dok, tapi kok bayinya masih kecil ya lah. Ini hati-hati karena penyakit-penyakit seperti hipertensi kronis
preeklamsia atau keracunan kehamilan itu adalah penyakit pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu menyempit sehingga tekanan darahnya kan tinggi. Jadi apapun yang Bunda makan itu makanannya itu enggak nyampe ke bayi. Karena jalannya yang sempit tadi itu. Makan banyak tapi nyampe ke bayinya sedikit. Nah, itu bisa seperti itu. Harus cari tahu. Ada lagi yang tanya nih dok. Dok, ANC itu sebaiknya berapa kali ya? Usia kehamilan saya 34 minggu dan KNC hanya 1 kali waktu usia 12 minggu. Ya, jadi sebenarnya ANC ini rekomendasinya ya, harusnya selama kehamilan tuh ya 4 kali biasanya, yaitu pertama waktu trimester 1. Fungsinya apa? Untuk mengetahui usia kehamilan. Karena yang akurat adalah pada saat ini, waktu trimester 1 untuk menentukan usia kehamilan. Kemudian WSG lagi adalah yang waktu trimester 2 untuk menilai apa? Untuk menilai adakah kelainan-kelainan pada janin, lihat kondisi janinnya, untuk melihat adanya kelainan mayor atau minor dan lain-lain. Kemudian pada waktu trimester 3 itu 2 kali, karena sudah semakin mendekati persalinan maka kontrolnya jadi lebih sering, biasanya 2 minggu sekali. Fungsinya apa? Yaitu untuk menentukan kira-kira ini nanti bisa lahiran normal apa tidak. Untuk menentukan metode persalinannya nanti apakah harus sesar, apakah bisa normal gitu. Dokter, kalau ibu hamil obesitas, kondisi janin bagus, apakah bisa lahiran normal, dok? Nah, nanti bisa lihat nih ya di reel saya mengenai obesitas. Jadi obesitas itu ada levelnya loh nih, kayak mie setan aja. Mie setan aja ada levelnya, obesitas juga ada levelnya. Jadi ada level 1, 2, 3. Jadi yang sebenarnya obesitas apakah harus sesar? Jawabannya tidak. Tapi obesitas ini adalah indikasi kenapa harus dilahirkan. Biasanya obesitas itu kita sarankan melahirkan adalah usia kehamilan di 38 minggu biasanya. Kemudian obesitas yang seperti apa yang disarankan sesar adalah obesitas yang kelas 3. Jadi BMI-nya lebih dari 40. Oke, selanjutnya dokter. Dokter, kalau ABSAG positif, apakah masih bisa lahiran normal? Dan apa beresiko jika normal? Ya, jadi banyak ini bunda-bunda yang nanya nih ya, dok kalau hepatitis B punya riwayat HBsAg positif, apakah harus sesar? Jawabannya tidak. Banyak kok yang melahirkan normal. Jadi HBsAg itu bukan suatu indikasi harus sesar, bukan. Cuman mungkin harus melahirkan di rumah sakit ya. Soalnya kalau misalnya di Bubidan atau di puskesmas, mereka belum bisa menangani HBsAg, jadi pasti dirujuk ke rumah sakit. Tapi pertanyaannya apakah harus sesar? Jawabannya tidak. Jadi ibu hamil dengan HBsAg masih bisa melahirkan secara normal, kalau memang bisa normal. Jadi semua tergantung kondisi ibu dan janinnya. Seandainya pun harus sesar, pasti ada indikasi lain. Entah itu mungkin karena macet misalnya, atau yang lainnya. Jadi bukan karena HBsAg-nya. Gitu ya Bunda ya. Dan ini pentingnya ANJ terpadu tadi dok ya. Biar terus kita apakah tahu bahaya tadi? Apakah bahaya untuk beresiko janin? Enggak. Jadi selama Bunda bisa mempersiapkan vaksin, biasanya kok bunda-bunda yang sudah ketahuan ada HBsAg-nya saat kehamilan, biasanya nanti harus melapor ke Bubidan setempat. Nanti Bubidan akan memesankan vaksin ke dinas kesehatan. Jadi vaksin ini nanti itu akan diberikan pada bayi pada saat lahir. Jadi dalam waktu sebelum 72 jam setelah melahirkan, untuk umurnya kurang dari 72 jam harus sudah divaksin. Itu karena vaksin ini nanti akan mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi. Jadi bukan karena terus melahirkan normal terus bayinya pasti ketularan HBsAg, enggak. Jadi selama bayi itu bisa mendapatkan vaksin, maka insya Allah bisa tertular dari HBsAg. Ini dok, ada yang tanya, usia 20 minggu baru terasa gerakan bayi, tapi baru dirasa hanya sore dan malam hari, itu normal nggak dok? Ya, jadi untuk bisa merasakan gerak bayi, jadi ada namanya quickening. Quickening itu adalah kondisi di mana ibu tuh kapan bisa mulai
merasakan gerak janin. Jadi ada perbedaan antara hamil pertama kali atau primigravida sama yang hamilnya udah berkali-kali. Ya. Lebih dari sekali. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu baru pertama hamil, dia itu kurang sensitif untuk bisa merasakan gerak bayi. Jadi baru bisa merasakan kalau misalnya kehamilannya di atas 20 minggu. Memang benar, itu normal. Jadi kalau sebelum 20 minggu, tanya dok, saya kok nggak ngerasain gerak janin ya dok. Terus gimana nih dok? Saya takut ada apa-apa sama bayi saya. Enggak apa-apa Bun, itu sesuatu yang normal. Karena untuk hamil pertama, bunda hamil pertama ya, itu baru bisa merasakan gerak janin kalau usia kehamilannya di atas 20 minggu. Itu wajar. Nah, untuk kalau ibu hamil yang sudah beberapa kali melahirkan, itu sudah sensitif. Dia sudah pengalaman lah istilahnya. Jadi dia bisa merasakan gerakan itu jadi lebih awal. Jadi biasanya sekitar 18 minggu itu sudah bisa merasakan gerak bayi. Jadi yang hamil pertama kali itu lebih lambat untuk bisa merasakan. Jadi itu suatu hal yang wajar, normal, nggak apa-apa. Kalau misalnya cuman kerasanya pagi sama sore, nah itu nggak masalah. Karena kan masih kecil 20 minggu, jadi geraknya mungkin masih halus. Nanti kalau semakin besarnya kehamilan, maka gerakan-gerakan itu akan lebih kerasa. Apalagi udah gede, nggak bisa tidur biasanya ibu hamil. Gitu ya. Ini ada lagi dokter hamil 31 minggu, nafas berat, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Itu kenapa ya dok? Bunda enggak setelah makan biji kedondong kan bunda ya? Iya, jadi semakin besarnya kehamilan, otomatis dia akan mendesak paru-paru, mendesak lambung lah. Itu bikin gak nyaman. Itu yang rasanya bikin rasanya kayak bukan sesek ya. Apa ya istilah orang Jawa tuh kayak besesek, ampek, besesek lah. Itu karena rahim yang membesar itu mendorong atau mendesak paru, mendesak lambung. Jadi rasanya itu begah, kayak kembung, kayak penuh lah itu. Jadi nggak masalah, itu wajar aja. Itu bukan sesuatu yang Harus dikhawatirkan. dikhawatirkan karena memang normal. Apalagi nanti kalau udah 9 bulan, lebih mau posisi apa saja sudah nggak enak. Gitu ya. Ini ada lagi dok, apabila usia kehamilannya masih 19 minggu, tapi hasil USG sudah 20 minggu, dan berat janin lebih dari ukuran normal, itu bagaimana ya dok? Hamilnya 19 minggu, Ya. tapi hasil USG 20 minggu. Ya. Ya, jadi nggak masalah Bunda. Jadi kalau misalnya antara usia kehamilan dari HPHT dengan hasil USG, kalau cuma selisih 1 minggu itu masih normal, nggak apa-apa. Jadi nggak masalah kalau cuma selisih sekitar seminggu, itu tidak ada masalah. Nggak apa-apa, sesuatu yang normal aja. Dalam kondisi seperti apa dok kita harus segera ke rumah sakit saat sudah hamil tua? Nah, tadi sudah dijelaskan. Tanda-tanda persalinan tadi ya. Kencang-kencangnya udah adekuat. 10 menit 3-5 kali kontraksi masing-masing lamanya 40 sampai 60 detik. Ada keluar darah campur lendir. Nah, biasanya nanti saat di IGD diperiksa akan disertai ada pembukaan jalan lahir. Nah, itu sudah tanda-tanda persalinan. Itu yang harus segera ke rumah sakit. Atau tadi nggak ada tanda-tanda itu tapi ketubannya pecah, ya harus segera ke rumah sakit. Nggak ada kontraksi tapi perdarahan nih, bukan darah lendir lagi, perdarahan merah segar, ya harus ke rumah sakit. Atau misalnya tidak merasakan gerak janin, lah ini bahaya ini ya, hati-hati. Tidak merasakan gerak janin. Nah, ini harus segera ke rumah sakit juga. Oh, ini tentang vaksin dokter. Bu dokter, hamil vaksin COVID dosis 2 apakah harus? Soalnya saya takut jarum dokter, takut bahaya juga katanya. Iya, jadi vaksin COVID untuk ibu hamil itu sebenarnya aman. Tapi ada syaratnya. Syaratnya diberikannya saat usia hamilnya lebih dari 13 minggu. Jadi kalau sudah lebih dari 13 minggu, monggo boleh. Terus apakah bahaya? Banyak nih yang nawar nih, dok nanti saya vaksinnya setelah melahirkan saja loh ya. Jangan, justru karena hamil ini adalah suatu kondisi yang berbahaya kalau misalnya kena COVID. Jadi sebaiknya ya harus vaksin. Karena kita nggak tahu loh kapan nanti kita kena COVID-nya. Ya kalau selama hamil aman-aman. Nah kalau misalnya kena COVID pas hamil loh kan lebih bahaya. Apalagi kan 2 nyawa sama bayinya.
Gitu. Jadi jangan takut ya Bunda, demi kesehatan, apalagi lagi hamil, sebaiknya ya vaksin. Vaksin insya Allah aman untuk kehamilan, jadi tidak berbahaya. Cuman hanya ada vaksin tertentu yang mungkin nggak boleh ya, kayak misalnya AstraZeneca itu masih belum boleh. Oh yang lain, jenis yang lain boleh. Mungkin nanti Bunda harus pilih-pilih juga jenis vaksinnya. Bilang ke petugasnya kalau sedang hamil, jadi bisa dipilihkan vaksin yang lebih aman untuk ibu hamil. Gitu. Dok, usia kehamilan 14 minggu, perdarahan dengan plasenta previa. Usia kehamilan 20 minggu, plasenta sudah apa pun ya? DR geser itu apa ya? Apa Plasenta mungkin sudah ada bergeser. perdarahan lagi? Oh, bergeser, sorry. Apa mungkin ada perdarahan lagi? Ya, jadi sebutan plasenta previa itu adalah sebutan saat kehamilannya itu sudah mencapai 27 minggu atau sudah 7 bulan. Jadi kok misalnya sebelum itu, maka belum bisa disebut sebagai plasenta previa karena ada kemungkinan untuk bergeser. Jadi kok misalnya perdarahan 14 minggu, plasenta previa belum bisa disebut plasenta previa, itu namanya abortus. Abortus iminen atau ancaman keguguran. Jadi bukan perdarahan karena plasenta previa. Karena pada saat kehamilan 14 minggu itu seluruh plasenta itu hampir menutupi seluruh kantong nih. Bahkan menutupi jalan lahir pasti itu semua kehamilan. Jadi nggak bisa disebut plasenta previa. Biasanya nanti ditunggu sampai nanti usia kehamilannya 27 atau 28 minggu atau 7 bulan. Kira-kira posisi plasentanya bagaimana? Kalau misalnya biasanya semakin membesarnya kehamilan, maka plasenta itu akan bergeser. Bergeser karena kan tertarik ke atas sehingga bisa tidak lagi menutupi jalan lahir. Kalau misalnya plasentanya sudah tidak menutupi jalan lahir, maka mungkin ya tidak ada risiko perdarahan lagi. Gitu. Jadi kalau yang 14 minggu tadi perdarahan itu bukan karena plasenta previa, tapi karena abortus. Sebutannya adalah abortus. Sudah 1 jam lebih ya, dokter. Tidak terasa. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi mungkin dok ya. Ntar nih, pilih ini yang bagus nih mana. Pilih yang bagus buat pertanyaan penutup. Oh ini dokter. BPJS SB tapi melahirkan di Mojokerto apa bisa? Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih, dok saya BPJS-nya luar kota, tapi pengen lahiran di Mojokerto, bisa nggak? Jadi sebenarnya kalau mumpung masih ada waktu nih, misalnya hamil masih agak mudaan, itu bisa lo pindah vaskes. Jadi sekarang itu ada metode terbaru itu lebih gampang pakai JKN Mobile. Jadi JKN Mobile tuh nanti bisa pilih nih pindah vaskes tuh bisa via online. Jadi lebih gampang. Kalau misalnya masih nututi. Datang dok ya, tidak perlu datang ke tempat. Iya, menurut info yang saya dapat tuh seperti itu. Saya belum nyoba sih, tapi katanya begitu. Mau saya coba, pengen nyoba juga. Jadi lebih gampang sekarang via JKN Mobile itu bisa pindah vaskes. Jadi tanpa harus ke tempat yang dituju, ribet kan, harus inilah prosedurnya banyak. Tapi kalau lewat JKN Mobile tuh bisa pindah vaskes online. Jadi kalau misalnya masih ada waktu panjang, maka monggo untuk bisa pindah vaskes itu jauh lebih baik. Tapi misalnya nggak keburu vaskesnya di luar kota atau di mana di luar Mojokerto, tapi posisinya sekarang lagi di Mojokerto, terus sudah kenceng-kenceng, udah bukaan banyak ya. Mau gimana lagi kan nggak mungkin kan keluar kota, bisa berujul di jalan. Jadi ya pilih fasilitas melahirkan yang terdekat. Dan apakah BPJS-nya bisa dipakai? Jawabannya bisa. Kalau misalnya itu adalah kondisi yang gawat darurat, maka bisa dipakai. Jadi BPJS manapun, walaupun di luar kota sekalipun, tetap bisa dipakai selama masih aktif ya. Tidak nunggak atau mati, tidak dibayar lah, itu yang baru nggak bisa dipakai. Tapi selama BPJS masih aktif, maka walaupun BPJS-nya luar kota, kondisi emergensi gawat darurat tetap bisa dipakai. Jadi bisa langsung ke IGD. Oke Bunda semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua Bunda yang mengikuti live dari awal sampai akhir tadi ya. Dan terima kasih juga buat dokter Sama-sama. atas ilmunya. Kita saling berbagi. Semoga bermanfaat untuk Bunda semuanya, bisa menambah wawasan ilmu biar nanti saat menjelang persalinan udah nggak galau lagi ya, nggak takut. Banyak yang sudah dipersiapkan, udah siap semua sehingga nggak galau, nggak takut menjelang persalinan. Jadi
Mohon maaf jika ada salah kata dari kami berdua. Sampai jumpa di live selanjutnya. Dadah.